Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Sifa pada mata pelajaran matematika. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pada minggu ini kita akan belajar masih sama materinya tentang penjumlahan bilangan bulat, tetapi tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, sebenarnya bisa aja menggunakan garis bilangan, tetapi apabila angkanya lebih kecil, itu bisa menggunakan atau mudah menggunakan garis bilangan. Tetapi apabila bilangannya besar, bahkan ratusan, itu sulit jika menggunakan garis bilangan. Karena kan kita harus membuat gambar atau membuat garis, ya nggak mungkin sepanjang itu, ya nggak muat. Jadi kita belajar tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, konsep pada penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Yang perlu kamu ingat, yang pertama adalah jika tandanya sama. Misalkan positif ditambah positif atau negatif ditambah dengan negatif. Nah, itu kan tandanya sama. Maka kedua angkanya caranya tinggal kamu jumlahkan atau kamu tambahkan saja. Nah, hasilnya apakah positif, apakah negatif? Tergantung pada tanda bilangan keduanya. Jika keduanya positif, maka hasilnya pun akan positif. Dan sebaliknya, jika kedua bilangan tersebut sama-sama negatif, maka hasilnya ikut negatif. Kemudian yang kedua, jika tandanya berbeda. Contoh misalnya positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah tinggal kamu kurangkan saja angkanya. Yang besar dikurangi yang kecil. Nah, hasilnya tergantung bilangan mana yang lebih besar angkanya. Jika positifnya lebih besar angkanya, maka hasilnya positif. Dan sebaliknya, jika negatifnya angkanya lebih besar daripada positif, maka hasilnya negatif. Contoh soal. Ini penjelasan ya. Bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat pada tanda yang sama. Nah, kita bahas yang sama-sama positif terlebih dahulu. Kamu bisa lihat di sini ada dua bilangan positif ya, 24 ditambah positif 15, keduanya sama-sama positif. Nah, ingat kalau tandanya sama maka caranya dijumlahkan. Jadi 24 ditambah 15 hasilnya 39. Nah, negatif atau positif ya? Karena dua bilangan yang sama-sama positif, maka hasilnya pun positif. Jadi hasilnya positif 39. Cara yang kedua dengan menggunakan perumpamaan. Ya. Bilangan positif kita anggap bahwa kita punya uang. Kalau negatif kita anggap bahwa kita punya hutang. Nah, di sini 24 dan 15 sama-sama positif, artinya sama-sama punya uang. Ya, Siti punya uang 24. Kemudian ditambah lagi uangnya 15. Otomatis uangnya Siti bertambah kan? Maka dari itu caranya ditambah 24 ditambah 15 hasilnya 39. Karena itu uangnya Siti, maka hasilnya positif 39. Nah, sekarang sama-sama negatif ya.
Kamu lihat di situ ada negatif 24 ditambah negatif 15. Kedua bilangan tersebut mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama negatif. Ingat, apabila tandanya sama, maka caranya adalah ditambah atau dijumlahkan. Pertama kita tambahkan dulu angkanya. 24 ditambah 15 hasilnya adalah 39. Karena dua-duanya negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Jadi hasilnya negatif 39. Cara selanjutnya menggunakan perumpamaan. Positif kita anggap punya uang, negatif kita anggap punya hutang. Karena kedua-duanya negatif, berarti kita anggap dua-duanya adalah sebagai hutang. Siti punya hutang 24 di warung. Kemudian si Siti ngutang lagi 15. Otomatis hutangnya Siti bertambah. Ya, maka dari itu caranya ditambah. 24 ditambah 15. Jadi hasilnya 39. Karena hutang, ya, maka hasilnya adalah negatif 39. Nah, di sini Ibu berikan contoh soal 3 ya. Yang pertama adalah positif 20 ditambah positif 4. Yang kedua positif 10 ditambah negatif 10 ditambah negatif 5. Dan yang ketiga negatif 25 ditambah negatif 12. Nah, ini contoh soal dengan tanda yang sama ya. Kita jawab ya bareng-bareng. Nomor 1 dulu. Positif 24 ditambah positif 4. Karena tandanya sama, artinya kita jumlahkan. 20 ditambah 4, hasilnya adalah 24. Karena kedua bilangan tersebut positif, maka hasilnya pun positif. Kemudian yang kedua, negatif 10 ditambah negatif 5. Karena kedua angka tandanya sama, ya, kedua bilangan tersebut tandanya sama, maka caranya dijumlahkan. 10 ditambah 5 hasilnya 15. Karena keduanya negatif, maka hasilnya negatif 15. Soal yang ketiga yaitu negatif 25 ditambah negatif 12. Dua-duanya sama-sama negatif. Artinya caranya dijumlahkan. 25 ditambah 12 hasilnya adalah 37. Negatif, keduanya negatif angkanya, maka hasilnya pun negatif. Negatif 37. Baiklah, sekarang ke penjumlahan bilangan bulat pada tanda yang berbeda. Ingat ya, jika kedua bilangan tandanya berbeda, maka caranya adalah dikurang. Yang besar dikurang yang kecil. Nah, untuk hasilnya positif atau negatif ya, dilihat dari angka yang paling besar. Apabila positif, yang besar angkanya, maka hasilnya positif. Dan sebaliknya, apabila angkanya lebih besar punya negatif, maka hasilnya negatif. Penjelasan soal yang pertama negatif dengan positif dulu ya. Nah, di sini ada dua bilangan ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Negatif 21 ditambah positif 40. Tandanya berbeda. Ingat, kalau tandanya berbeda, maka caranya dikurang. Yang besar dikurang yang kecil. 40 dikurangi 21, hasilnya 19. Nah, hasilnya positif atau negatif ya? Hasilnya adalah positif. Kenapa? Karena angka positif yaitu 40 lebih besar daripada negatif yaitu 21. Maka hasilnya adalah positif 19. Cara selanjutnya dengan perumpamaan. Positif kita anggap sebagai bayar, negatif kita anggap sebagai hutang.
Artinya 21 sebagai hutang, 40 sebagai bayar. Siti punya hutang 21. Kemudian Siti bayar hutangnya ya dengan uang 40. Nah, otomatis hutangnya Siti akan berkurang, bahkan lunas. Ya, maka dari itu caranya adalah dikurang 40 dikurang 21, maka hasilnya 19. Karena lebih besar uangnya yang dibayarkan daripada hutangnya, maka hasilnya pun positif. Jadi hasilnya adalah positif 19. Kemudian contoh selanjutnya adalah positif dengan negatif. 21 ditambah negatif 40. Tandanya berbeda, maka caranya adalah dikurang. 40 dikurangi 21 hasilnya 19. Nah, apakah hasilnya negatif atau positif? Hasilnya adalah negatif. Kenapa? Karena bilangan negatif 40 lebih besar daripada bilangan positif yang hanya 21. Maka hasilnya adalah negatif 19. Menggunakan cara perumpamaan nih, ya. Positif sebagai bayar, negatif sebagai hutang. Artinya 21 bayar, 40-nya hutang. Siti mempunyai uang sebanyak 21 digunakan untuk membayar hutang sebanyak 40. Besaran hutang daripada uangnya ya. Otomatis karena hutangnya sudah dibayar separuhnya, maka berkurang hutangnya. Maka caranya dikurang. 40 dikurangi 21 hasilnya adalah 19. Karena hutangnya lebih besar daripada uangnya, maka hasilnya negatif 19 karena hutangnya masih ada ya. Contoh soal berikutnya. Di sini Ibu kasih soal 2 ya. Dengan tanda yang berbeda. Negatif 25 ditambah positif 10. Nomor 2, positif 70 ditambah negatif 35. Nah, ini tandanya berbeda. Kita jawab nomor 1. Negatif 25 ditambah 10. Kamu lihat di situ tandanya berbeda, ada negatif, ada positif. Maka caranya diapakan? Caranya dikurang yang besar dikurang yang kecil. 25 dikurangi 10 hasilnya adalah 15. Kamu perhatikan karena negatif yang lebih besar angkanya daripada positif, maka hasilnya negatif. Atau Siti punya hutang 25, kemudian dibayar. Hutangnya berkurang, jadi caranya dikurang 25 dikurangi 10, hasilnya 15, tetapi hutangnya lebih besar daripada bayar, maka hasilnya negatif. Kemudian contoh nomor 2, positif 70 ditambah negatif 35. Tandanya juga berbeda, ada positif, ada negatif. Nah, ingat, kalau tandanya berbeda berarti caranya dikurang. Yang besar dikurang yang kecil. 70 dikurangi 35 hasilnya adalah 35. Karena 70 atau positif yang lebih besar daripada negatifnya, maka hasilnya adalah positif. Kita coba menggunakan perumpamaan. 70 karena positif kita anggap sebagai bayar. Negatif karena 35 karena negatif kita anggap sebagai hutang. Siti punya uang 70 digunakan untuk membayar hutangnya. Otomatis hutangnya berkurang, maka caranya dikurang. 70 dikurangi 35 hasilnya ada 35. Karena banyakkan uangnya Siti daripada hutang, maka hasilnya adalah positif. Paham ya anak-anak? Nah, dapat disimpulkan khusus pada penjumlahan ya, yaitu apabila bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif.
Caranya diapain? Caranya ditambah kedua bilangan tersebut. Kemudian, apabila bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Caranya adalah angkanya sama-sama ditambah. Yang ketiga, apabila bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung apabila angkanya lebih besar positif, maka hasilnya positif. Dan apabila angkanya lebih besar negatif, maka hasilnya akan negatif. Caranya diapain? Ya caranya dikurang. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran matematika hari ini dengan Bu Siva. Minggu depan kita lanjutkan kembali pada materi pengurangan bilangan bulat. Jangan lupa ya anak-anak, ditulis di buku tulis agar ketika nanti kamu mengulang-ulang ada bahannya ya. Dan jangan lupa diulang-ulang terus agar cepat paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.